Video ini akan membahas lagi tentang perbedaan budaya antara Indonesia dan Amerika. Seru nih kalau ngomongin tentang perbedaan budaya ya. Perbedaan bukan berarti yang satunya benar, yang satunya salah. Atau yang satunya baik, yang satunya tidak baik ya. Bukan itu. Perbedaan ya beda aja guys. Yang pertama adalah penggunaan honorifics atau sebutan kehormatan ya, yang umum sekali digunakan di negara-negara di Asia. Kayak sebutan kakak atau sebutan ibu untuk orang-orang yang lebih tua dari kita. Kalau di Amerika umumnya kita langsung panggil nama guys. Gak ada sebutan kehormatan untuk orang yang lebih tua maupun yang lebih muda dari kita. Aku panggil kedua mertua aku dengan nama depan mereka, padahal umur mereka sudah 70-an tahun. Itu biasa di Amerika. Begitu juga dengan panggilan kepada atasan atau kepada bos. Itu di Amerika juga umumnya panggil nama aja guys. Dulu waktu di Surabaya itu bos aku orang Amerika ya. Dan aku panggil nama aja gitu sama dia. Dia memang maunya dipanggil nama gitu. Sedangkan aku waktu itu yang karena ya masih di Surabaya gitu kan, dan menyesuaikan dengan budaya di sana, ya kadang-kadang aku panggil nama, kadang-kadang aku panggil dia Pak gitu. Kalau bule-bule yang tinggal di Indonesia, mereka sudah familiar dengan panggilan Pak. So, mereka oke dengan itu karena mereka tahu kalau itu adalah bagian dari budaya Indonesia. Tapi kalau di Amerika, biasanya orang manggil bosnya ya pakai nama depan aja. However, penggunaan honorifics di Amerika tetap dipakai dalam situasi formal, yaitu penggunaan Mr. atau Mrs. yang disertai dengan nama belakang. Misalnya murid kepada guru, itu adalah situasi yang formal ya, maka murid kepada gurunya harus menggunakan kata Mr. atau Mrs. atau Miss yang disertai dengan nama belakang. Selanjutnya, aku udah pernah bahas ya di video terpisah, ini mengenai pakai sepatu di dalam rumah. Ini kayaknya perbedaan yang kayak never ending kontroversi gitu deh antara Amerika dengan banyak negara di Asia ya. Betul, pada umumnya orang Amerika pakai sepatu di dalam rumah guys. Begitu juga ketika bertamu di rumah orang, biasanya mereka nggak lepas sepatu. Dan biasanya oleh tuan rumahnya itu nggak boleh lepas sepatu. Tapi lucunya ya, sejak pandemi, itu akhirnya lebih banyak orang yang lepas sepatu sebelum masuk rumah guys. Termasuk mertua aku, dulu mereka itu nggak pernah lepas sepatu di dalam rumah. Cuma dia rutin aja bersihin lantai, tapi sepatu itu nggak pernah dilepas guys. Sejak pandemi, akhirnya mereka lepas sepatu di luar rumah. I was like, sejak dulu careless. Selanjutnya adalah penggunaan tangan kiri. As we all know, pakai tangan kiri di Indonesia itu dianggap nggak sopan ya kan? Karena ini tangan untuk cebok gitu ya. Tapi di Amerika mau pakai tangan kiri, mau pakai tangan kanan, nggak masalah. Yang jelas, setir mobil di Amerika itu di sebelah kiri guys. Jadi kalau misalnya mau pesan drive-thru gitu ya, otomatis kan bayarnya pakai tangan kiri karena jendelanya di sebelah kiri. Kalau pakai kanan kan agak ribet gitu ya. Jadi ya, dalam hal itu lebih logis kalau pakai tangan kiri. Kan banyak juga orang yang left-handed ya, alias kidal. Ya mereka nggak bisa pakai tangan kanan gitu. So, selanjutnya adalah nikah beda agama. Untuk menikah di Amerika tidak diperlukan syarat agama. Gak ditanya agamanya apa guys. Jadi gak punya agama pun tetap bisa nikah legal di Amerika. Next, tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan. Ini juga biasa di Amerika. Data dari Pew Research, aku taruh linknya di bawah ya. 69% orang setuju dengan kohabitasi. Yang 16%-nya setuju apabila memang berniat untuk menikah. 14%-nya nggak setuju sama sekali. Obviously, dari research tersebut, lebih banyak orang yang setuju ya. Biasanya mereka melakukannya secara terbuka gitu. Jadi, bukan diam-diam gitu loh guys. Jadi ya biasa aja. Nggak akan ada yang grebek juga. Pasangan yang tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan disebut dengan domestic partners. Di Amerika, ini tergantung di state mana ya. Karena setiap state beda-beda peraturan. Domestic partner bisa mendapatkan benefit yang sama seperti pasangan yang menikah. Contohnya, apply asuransi kesehatan. Kemudian bisa beli rumah bareng. Tentunya ada aturan-aturannya ya, mungkin berbeda dengan kalau pasangan yang sudah menikah, tapi pada intinya bisa. Kemudian mereka juga bisa adopsi anak bareng. Ini mengarah ke hal selanjutnya, yaitu punya anak tanpa menikah. Menurut data dari Pew Research lagi, 1 dari 4 orang tua di Amerika tidak menikah. Dari data tahun 2018, ada 40% anak yang dilahirkan di luar pernikahan.
Seringkali mama papanya itu nikah setelah anaknya lahir, setelah anaknya udah gede bahkan. Kemudian mungkin ada yang nanya, terus kalau anak yang dilahirkan di luar pernikahan itu nama orang tua di akta lahirnya gimana gitu kan? Nama kedua orang tuanya tetap bisa ada di akta lahir, asalkan memang kedua orang tuanya mengakui kalau itu anaknya ya. Jadi kedua ayah ibunya meskipun tidak menikah, tetap namanya bisa ada di akta lahir anaknya. Dan nama belakang anaknya biasanya mengikuti nama belakang ayahnya. Selanjutnya adalah alkohol. Di Indonesia meskipun alkohol tidak ilegal, tapi pada umumnya masih tabu ya. Sedangkan di sini, kalau kita main ke rumah teman, itu disuguhinya bir guys. Atau kalau misalnya dinner sama teman juga minumnya wine gitu. Jadi biasa banget minum alkohol di sini. Biasanya orang-orang juga nyetok bir di kulkas rumahnya gitu. Umur minimal untuk minum alkohol di Amerika adalah 21 tahun. Setelah 21 tahun, bebas. Bahkan sarapan pun minum alkohol orang sini guys. Jadi ada minuman cocktail gitu yang namanya mimosa. Itu aku baru tahu setelah pindah ke Amerika. Dan diminum pada waktu sarapan gitu. Jadi aku tuh heran, pagi-pagi udah minum alkohol gitu. Jadi mimosa ini adalah minuman beralkohol campuran antara jus jeruk dengan champagne. Selanjutnya adalah sex education. Di Amerika, sex education mulai diajarkan di sekolah di kelas 7. Tergantung state-nya ya, bahkan ada yang lebih awal lagi. Sex education yang diajarkan di Amerika meliputi alat reproduksi, penggunaan birth control, penyakit menular seksual, pelecehan seksual, keragaman seksualitas, dan sebagainya. Di California sendiri, sejak tahun 2016, sudah diberlakukan sex education yang inklusif terhadap murid-murid LGBTQ. Jadi materi pelajaran sex education-nya ini ditujukan khusus untuk siswa yang LGBTQ. Bagaimana dengan sex education di rumah? Orang tua Amerika pada umumnya terbuka dengan sex education. Contohnya ya, keluarga suami aku, sebenarnya mereka itu tergolong konservatif kalau menyangkut soal seks gitu. Jadi mereka bukan orang tua, well keep in mind, mereka juga udah sepuh gitu ya. Jadi mungkin beda juga generasi. Kalau mungkin orang tua sekarang mungkin lebih open ya. Tapi kalau zamannya suami aku, dia tidak terlalu membicarakan soal seks dengan orang tuanya, dan orang tuanya juga tidak membuka pembicaraan itu sama dia. Tapi ketika suami aku Ricky mulai masuk kuliah nih, mau masuk kuliah, itu ayahnya pernah ngomong sama dia untuk melakukan seks yang aman. Jadi dikasih taunya itu bukan kayak jangan have sex before married gitu, tapi lebih ke if you wanna do it safely gitu guys. Selanjutnya tentu saja adalah pernikahan sesama jenis. Pernikahan homoseksual legal di seluruh state di Amerika sejak tahun 2015. Tapi sebenarnya pernikahan sesama jenis ini sudah lebih dulu legal di negara bagian Massachusetts. Dia ini adalah state pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis, yaitu pada tahun 2004. Setelah itu baru diikuti oleh state-state yang lain, dan akhirnya tahun 2015 legal di seluruh state gitu guys. Oke, kayaknya video hari ini itu dulu. Jangan lupa share videonya kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye.